Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah suatu dunia. Dengan mata kuliah profesionalisasi profesi konseling, yaitu dosen pengampunya adalah Bu Nori Natalia, dengan beranggotakan kelompok Rahayu Febriani, Vivi Sri Afifah, dan Anissa Widianingsih. Di sini kami akan membahas tentang konsep profesi. Yang pertama itu tentang PK sebagai suatu profesi, yang kedua tentang sikap dan etika profesional, dan yang ketiga adalah profesionalisme profesi PK dalam tinjauan epistemologi dan etik. Pembahasan pertama itu tentang BK suatu profesi yang akan dibahas oleh Rahayu Febriani. BK sebagai suatu profesi diyakini bahwa pelayanan BK adalah suatu profesi yang dapat memenuhi ciri-ciri dan persyaratan. Namun, karena perkembangannya masih tergolong baru, terutama di Indonesia dewasa ini, pelayanan BK belum sepenuhnya mencapai persyaratan yang diharapkan. Sebagai profesi yang handal, BK masih perlu dikembangkan, bahkan diperjuangkan. Menurut Prayitno, pengembangan profesi BK antara lain melalui pertama itu standarisasi unjuk kerja profesional konselor. Yang kedua, standarisasi penyiapan konselor. Tujuan penyiapan konselor ialah agar para calon konselor memiliki wawasan dan menguasai serta dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya materi dan keterampilan yang terkandung butir-butir rumusan unjuk kerja. Dan yang ketiga adalah akreditasi. Lembaga pendidikan konselor harus diakreditasikan untuk menjamin mutunya. Tujuan pokok akreditasi adalah untuk menilai bahwa program yang ada memenuhi standar yang ditetapkan oleh profesi, untuk menegaskan misi dan tujuan program, untuk menarik konselor dan tenaga pengajar yang bermutu tinggi, untuk membantu para lulusan untuk memenuhi standar kredensial seperti lisensi, dan terakhir untuk meningkatkan kemampuan program dan pengakuan terhadap program tersebut. Kemudian yang terakhir itu tentang sertifikasi dan lisensi. Kedua hal tersebut terlebih dahulu disusun dan diberlakukan oleh undang-undang atau peraturan pemerintahan, bertujuan untuk menjaga profesionalitas konselor. Sertifikasi merupakan program yang dilaksanakan pemerintah agar seorang konselor dapat bekerja, sedangkan lisensi diperuntukkan apabila bekerja di luar negeri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Baiklah, saya Anissa Widianingsih dengan NIM 2618074 akan melanjutkan presentasi yang kedua, yaitu sikap dan etika profesional. Pelayanan BK baik di sekolah maupun di luar sekolah, kode etik profesi BK harus digunakan sebagai acuan atau pedoman kerja. Memperlihatkan dari kode etik tersebut, maka konselor harus memiliki dan mengembangkan sikap profesional. Yang pertama, sikap. Sikap adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang. Sikap adalah derajat efek positif atau efek negatif yang dikaitkan dengan suatu objek psikologis. Jadi, sikap adalah kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Seorang guru harus menunjukkan sikap terhadap berbagai objek, baik di ruang lingkup keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, tugas profesinya terhadap pemerintah, dan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, guru harus menunjukkan sikap. Yang pertama, sikap terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu guru sebagai pendidik harus mengetahui kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah pendidikan. Demikian juga dalam kegiatan belajar mengajar dengan memedomani kurikulum yang berlaku saat ini, pemerataan kesempatan wajib belajar, upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan, pembinaan generasi muda, dan lain-lain. Yang kedua, sikap terhadap organisasi profesi. Organisasi profesi berfungsi sebagai pemersatu seluruh anggota profesi dalam kiprahnya menjalankan tugas keprofesiannya. Oleh sebab itu, guru sebagai tugas profesi harus memiliki sikap terhadap organisasi profesinya. Yang ketiga, sikap terhadap sekolah. Guru sebagai pendidik harus memiliki sikap terhadap sekolahnya. Yang pertama, mampu memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah. Yang kedua, memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan. Yang keempat, sikap terhadap anak didik, yaitu berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas didik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
Yang kelima, sikap terhadap mitra kerja dan masyarakat, yaitu mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Yang keenam, sikap terhadap atasan atau pimpinan. Yang pertama, berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orang tua, wali, siswa dalam melaksanakan proses pendidikan. Yang kedua, memberikan informasi kepada orang tua atau wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik. Yang ketujuh, sikap terhadap pekerjaan. Yang pertama, mencintai pekerjaannya sebagai profesi guru. Yang kedua, mampu melayani anak didiknya sebagai pengabdian profesi dirinya dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya, etika. Etika profesional konselor adalah kaidah-kaidah yang perlu kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya, memberikan layanan kepada konseli. Dalam menjalankan profesi, seseorang harus memahami etika agar tidak salah arah. Hal ini berkaitan dengan perilaku yang dapat membedakan mana yang terpuji dan yang tidak terpuji. Oleh sebab itu diatur dalam ketentuan sebuah kode etik profesi agar setiap tindakan ke arah yang baik. Terdapat beberapa kode etik guru yang harus dipatuhi. Yang pertama, guru harus mampu mengarahkan peserta didik untuk memiliki jiwa dan karakter Pancasilais untuk membangun bangsa Indonesia. Yang kedua, guru harus mampu meramu kurikulum agar peserta didik mampu mencapai hal yang diharapkan oleh tujuan nasional pendidikan bangsa Indonesia. Yang ketiga, guru mampu mendapatkan informasi perkembangan peserta didik dan menyadarkan mereka agar mampu menghindari dari hal yang tercela. Yang keempat, guru harus mampu menciptakan keharmonisan hubungan antara sekolah peserta didik dalam proses belajar. Yang kelima, guru harus mampu menciptakan hubungan dengan masyarakat luas agar menjadikan sekolah sebagai tempat pendidikan yang harmonis serta mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat. Dan guru harus mampu melaksanakan kebijakan dan mematuhi peraturan yang berlaku dalam bidang pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya poin C tentang profesionalisasi profesi BK dalam tinjauan epistemologi dan etik. Yang pertama, profesionalisme BK dalam tinjauan epistemologi. A. BK disamakan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Ada sebagian orang yang beranggapan BK identik dengan pendidikan, sehingga sekolah tidak perlu susah payah lagi dalam menyelenggarakan pelayanan BK, sehingga dianggap implisit dalam pendidikan itu sendiri. Yang B. Menyamakan pekerjaan BK dengan dokter atau psikiater. Dalam hal tertentu memang terdapat persamaan antara pekerjaan BK dengan dokter dan psikiater, yaitu sama-sama menginginkan pasien atau konseli terbebas dari penderitaan yang dialaminya, memiliki berbagai teknik yang telah teruji sesuai dengan masing-masing bidang pelayanan, baik dalam pengungkapan masalah konseli maupun prognosis dan menyembuhkannya. Yang C. BK hanya dibatasi pada menangani masalah yang bersifat insidental. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pekerjaan BK salah satunya bertitik tolak pada masalah yang dialami atau dirasakan siswa, khususnya dalam rangka pelayanan, tetapi bukan berarti BK dikerjakan secara spontan dan hanya bersifat reaktif atas masalah-masalah yang muncul pada saat itu. Yang D. BK dibatasi hanya untuk siswa tertentu saja. BK tidak hanya diperuntukkan bagi siswa yang bermasalah atau siswa yang memiliki kebutuhan tertentu saja, tetapi BK harus dapat menentukan seluruh siswa. Setiap siswa berhak mendapatkan kesempatan pelayanan yang sama melalui beberapa bentuk pelayanan BK yang tersedia. Yang E. BK melayani orang sakit atau orang tidak normal. Sasaran BK adalah hanya orang-orang yang normal yang mengalami masalah. Melalui bantuan psikologis yang diberikan konselor, diharapkan orang tersebut dapat terbebas dari masalah yang menghinggapinya. Yang F. Pelayanan BK berpusat pada keluhan pertama. Pada umumnya, usaha pemberian bantuan memang didasarkan dari gejala yang ditemukan atau keluhan awal yang disampaikan konseli, namun seringkali konselor mengajar dan mendalami gejala yang ada, bukan inti masalah dari gejala yang muncul. Yang kedua, profesionalisme BK dalam tinjauan etik. Yang pertama, tugas yang dijalankan anggota suatu profesi bersifat layanan kemasyarakatan.
Yang kedua, tugas itu bersifat khas dan jelas, dijalankan dengan menggunakan cara atau teknik khusus yang mempunyai kewenangan oleh badan resmi pemberian pengakuan. Yang ketiga, ada sistem ilmu tertentu hasil pengembangan melalui proses alamiah. Yang keempat, anggota memperoleh kewenangan sebagai tugas profesi pada pendidikan khusus tingkat tinggi yang memakan waktu panjang. Yang kelima, anggota profesi harus memiliki kecakapan minimum yang ditetapkan dengan standar seleksi pendidikan dan perizinan untuk dapat menjalankan suatu profesi. Dan yang keenam, para anggota profesi bergabung di dalam suatu himpunan dan berperan aktif di dalamnya. Itulah penyampaian materi dari kelompok 2. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.